nasional. Selamat malam semuanya. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh minta tepuk tangan buat saya dong. Wah. Saya ini stand up komedian nasional, sering melalang buana di televisi. Saya juga pernah tampil di Markeso, JTV. Ada yang pernah nonton saya di TV juga? Nggak ada? Nggak ada? Iki salah ngundang kok ya. Saya sedang sekali tampil di sini karena pakaiannya Bapak ini rapi-rapi semua, ada Bapak Polri juga semua rapi-rapi. Fokus saya tertuju sama satu orang. Mas yang pakai jaket, wah pakai bandana, pendaki Mas. Sampai salah acara, salah tempat. Iya, terima kasih juga buat KPU. Saya mau nyapa-nyapa sedikit Pak ya, boleh ya? Selamat datang buat Bapak Polri. Terus saya tadi sampai nyatet loh, saking takut salah. Ada Bapak Ketua KPU Khairul Anam, yang mana Bapak? Oke Pak, selamat malam. Boleh tepuk tangan dong Bapak Khairul Anam. Wajahnya berwibawa sekali Bapak. Tapi tadi saya sempat lihat sekilas itu sudah berwibawa sekali. Sekilas mirip Bapak saya Bapak. Boleh sungkem Mbak? Boleh ya? Iya, enggak apa-apa, bapakku isi enom Pak. Boleh sungkem Pak ya? Boleh sungkem, ya Bapak Khairul. Oke Covid. Mau sok sungkem dok, nang anake gak sangoni ya? Gak sangoni tenanan. Sangoni Bapak Khairul Anam. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Khairul Anam. Terima kasih Bapak. Wajan bio, mari ki bio Instagramku tak kei anake Bapak Khairul Anam. Pokoke ngono. Terima kasih Bapak Khairul Anam. Yang kedua saya mau menyapa Kepala Bakes Bangpol Provinsi Jatim Bapak DRS Jonathan Budianto. Tepuk tangan buat Bapak DRS Jonathan Budianto. Bapak Jonathan, Bapak Khairul Anam ngasih 100, Bapak berapa? Wah Bapak. Walah, selamat datang Pak, selamat datang. Ya sebelumnya terima kasih buat KPU ya. KPU malam hari ini temanya adalah generasi milenial wajib mencoblos. Ya itu saya sangat amat setuju. Sangat amat setuju karena mau nggak mau harapan bangsa itu juga salah satunya itu ada di pundak generasi milenial. Mau nggak mau generasi milenial harus mencoblos datang ke TPS. Yang nggak wajib datang ke TPS cuma satu, dukun santet. Nah, mereka bisa mencoblos di rumah masing-masing melalui santet kayak gitu. Semua itu harus nyoblos. Yang saya saya resahkan ketika berada di TPS itu di TPU itu cuma satu. Waktu ketika saya mau memilih ternyata paslonnya banyak sekali. Oke pilihan nih. Pernah pasti mas-mas atau mbak-mbak ini pasti pernah bingung gitu. Pas buka dikasih lipetan kecil, pas dibuka, wah lipetannya buka oke. Aku pernah buka sampai rong dino gak mari-mari. Oke. Dan ketika dibuka fotonya kita nggak ada yang kenal. Iki sopo, wong iki sopo, kita nggak ada kenal. Yang kita pilih pasti salah satu cara kita untuk memilih hal itu adalah kita pilih siapa yang terkenal. Paling enggak. Kok ngomong-ngomong terkenal, masa kamu nggak bisa nyoblos aku? Aduh. Nggak perlu bingung loh. Sampean ya bukan kan? wis ono sing dicoblos. Loh ya apa tuh, kan tadi bingungnya banyak pilihan yang dicoblos. Iya. Sekarang itu Bapak dan Ibu, pastinya salah satu Bapak Ibu yang ada di sini juga termasuk DPT. Itu tidak lebih dari 3 pasangan calon untuk 19 sekarang kabupaten lebih kota. dipermudah. Betul karena. Tepuk tangan dong. Nah itu dia. Iya, saya Baik. dulu kan bingung yang mau nyoblos ini pokoknya kalau nggak terkenal ya yang pakaiannya tuh rapi Nah, gitu ya. atau enggak yang matching yang pokoknya eye catchy gitu ya kalau dulu. Kalau sekarang itu karena memang beberapa waktu lalu juga kan banyak sekali debat publik yang diselenggarakan, kemudian juga kampanye juga sedang berjalan sampai akhirnya besok tanggal 5. Seperti masyarakat tidak akan terlalu bingung lagi seperti yang kemarin-kemarin. Pasti seperti sekarang kamu. lebih mudah ya. Betul. Oke, saya itu dia. akan ke Ya, TPU mohon maaf tadi kan sepertinya kamu salah ya bahwa acara ini sebenarnya diselenggarakan oleh Bakes Bangpol. Boleh dikembalikan uangnya?
Anda salah loh tadi. Ojo, bapakku, bapakku, Balik, no salah. bapakku. Bagi loro lek Pak ngono nanti ya. Pak ya. Bagi Oke, loro di belakang ya kalau gitu ya. Saya tinggal dulu ya. Tak ewangi loh kamu ini, ya kan makanya. Saya tinggal dulu, saya mau Boleh. beli mahar. Iya, pokoknya jangan lupa ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini mungkin masih ada yang bingung. Nah, untuk Pilkada serentak 2020 ini pilihannya tidak terlalu banyak, maksimal ada 3 paslon. Namun, kemeriahan dari Pilkada serentak 2020 ini akan lebih lengkap kita bahas dalam dialog khusus pada malam ini. Tentu saja saya tidak akan sendirian. Pada malam hari ini sudah ada di meja sebelah kiri saya yang juga akan turut bergabung dengan kami di sini. Tentunya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Fani Patricia dapat hadir di sini. Dan pada malam hari ini spesial sekali diselenggarakan di Bakorwil Malang. Acara dialog khusus Pilkada Jatim 2020 bersama dengan Bakes Bangpol. Dan tentu saja seperti yang sudah kita sempat obrolkan tadi dengan Mas Bobi nih yang katanya komika nasional, tapi kok saya nggak pernah lihat di TV manapun ya, ini hoax kayaknya. Nah, mengenai hoax juga mungkin sedikit akan kita bahas ya untuk mengantisipasi Pilkada serentak yang akan diselenggarakan tanggal 9 Desember besok, yang mana sebentar lagi yaitu minggu depannya lagi nih. Nah, banyak sekali tentunya pertanyaan dan juga pembahasan yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat Jawa Timur khususnya. Untuk itu tentu saja saya akan mengundang untuk berada di atas panggung bersama dengan saya. Yang pertama tentu saja saya ingin mengundang kepada Kepala Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur yang terhormat Bapak Dr. Andes E.C. Jonathan Judianto MMT. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah menyambut Bapak Jonathan untuk bisa hadir. Silahkan Bapak. Terima kasih. Betul? Dan tentu saja saya juga ingin mengundang untuk bergabung dengan kami di sini Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Bapak Muhammad Amin. Boleh diiringi dengan tepuk tangan yang meriah juga Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak. Baik, dan tentunya kami juga ingin mengundang Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Bapak Hoirul Anam. Luar biasa dapat hadir pada malam hari ini. Silakan, dan tidak lengkap rasanya jika tidak saya juga turut mengundang Kasubdit Polmas Ditbinmas Polda Jatim Bapak Komisaris Polisi Wiwit Adisatria SH.SIK MT. Monggo Bapak, terima kasih sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Boleh dipegang mic-nya masing-masing Bapak. Baik, dalam suasana yang sangat sejuk sekali di Kota Malang ini, pemirsa sudah hadir dalam keadaan sehat luar biasa Pak ya sampai dengan penghujung akhir tahun 2020 ini. Dan waktu yang luar biasa juga, kurang lebih 1 minggu lagi Pak ya kita akan merasakan gegap gempita dari Pesta Demokrasi yaitu tanggal 9 Desember 2020. Nah tentu saja di sini masyarakat ingin lebih mengetahui lebih lengkap bagaimana persiapan yang sudah dan dipersiapkan oleh Bapak-bapak sekalian beserta dengan jajaran timnya. Dan tentu saja pertanyaan pertama mungkin yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu yaitu pada Pak Jonathan duluan nih. Sebagai tuan rumah untuk acara pada malam hari ini. Ini semakin mendekati hari H tanggal 9 Desember 2020. Persiapan menuju H-7 kurang lebih Pak ya. Itu seperti apa yang telah disiapkan nih Pak Jonathan? Selamat malam. Jadi pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga yang ada di Jawa Timur bahwa sampai hari ini perjalanan kita sudah mendekati saat-saatnya 9 Desember dan alhamdulillah tidak ada hal-hal yang menonjol, semuanya berjalan dengan aman dan kondusif. Terima kasih, saya kira ini adalah berkat kerja keras semua. Kemudian yang kedua, bahwa pilkada ini kan satu bentuk kedaulatan rakyat. Artinya bahwa rakyat menentukan proses pergantian kepemimpinan yang secara legal. Jadi karena ini adalah merupakan bentuk kedaulatan rakyat dan itu dimiliki oleh rakyat, kami mohon agar ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin pada tanggal 9 Desember untuk datang. Ayo rame-rame datang ke TPS, gunakan hak yang dimiliki ya, hak pilih yang dimiliki.
Dan ini adalah proses pilkada yang sangat-sangat baru saya kira karena dilaksanakan dalam pandemi. Dan pilkada ini dirancang adalah pilkada yang sehat. Baik. Coblosan tanggal 9 besok juga dirancang adalah pencoblosan yang sangat sehat. TPS yang sangat sehat karena semuanya dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini dihajatkan untuk kita semua agar kita bisa melaksanakan pesta demokrasi ini dengan sukacita, dengan senang dan dalam kondisi yang sehat. Oleh karenanya kami berharap bahwa ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Jawa Timur yang memiliki hak pilih di 19 kabupaten kota. Kesiapan sampai hari ini prosesnya berjalan dengan sangat baik. Hasil monitoring dan koordinasi kami dengan KPU, Bawaslu, dengan Polda, semuanya berjalan dengan sangat baik dan mudah-mudahan ini terus dipertahankan sampai dengan saat pemilihan 9 Desember, bahkan setelahnya juga. Saya kira ini adalah kerja-kerja keras yang luar biasa, sinergitas yang sangat baik dari seluruh penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Seperti itu, baik, luar biasa. Dan tentu saja setelah kita mengetahui tadi persiapan yang telah menurut kacamata dari Bakes Bangpol, sekarang saya ingin sekali mendengarkan jawaban dari KPU Bapak Khairul Anam. Sampai dengan tanggal 2 Desember kemarin, kira-kira tahapan dari persiapan KPU sendiri sudah sampai mana nih Pak untuk Jawa Timur? Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau bicara terkait persiapan ini sudah H-7 ya. Jadi kurang lebih seminggu lagi masyarakat Jawa Timur 19 kabupaten kota ini melaksanakan pemungutan suara untuk memilih bupati maupun wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Kemudian kalau bicara persiapan ya, jadi kita sudah memulai kegiatan tahapan ini sejak akhir tahun 2019 ya. Yang awalnya memang dilaksanakan tanggal 23 September pemungutan suaranya. Karena kemudian ada pandemi maka mundur menjadi 9 Desember. KPU sudah melakukan banyak sekali tahapan. Mulai dari proses pemutakhiran data pemilih, kita sudah melakukan coklit, pencocokan dan penelitian terhadap seluruh masyarakat Jawa Timur yang pilkada. Sehingga kemudian kita dapatkan angka itu ada 18.516.191 pemilih. Ini yang ada di Jawa Timur, termasuk cukup besar ukuran se-Indonesia ya. Jadi di bawah Sumatera Utara, di bawah Jawa Tengah ya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah melakukan proses tahapan pencalonan. Tanggal 4 sampai tanggal 6 September kita sudah menerima pendaftaran pasangan calon. Sehingga kemudian tanggal 23 September sudah kita tetapkan ada 42 pasangan calon. Ya, 42 pasangan calon, 39 diusung partai politik, 3 pasangan calon ini diusung melalui jalur perseorangan di Jember, di Lamongan, dan di Kabupaten Malang. Kemudian berikutnya kita juga sudah melakukan tahapan kampanye sejak tanggal 26 September sampai tanggal 5 Desember. Jadi kurang 3 hari lagi untuk tahapan kampanye. Dan alhamdulillah dalam proses kampanye ini juga relatif tidak terlalu banyak pelanggaran. Sudah diatur di PKPU 13 tahun 2020, kampanye ini hanya ada kegiatan tatap muka atau pertemuan terbatas maksimal 50 orang ya. Selain itu ada debat kandidat, debat publik, ada penyebaran alat peraga kampanye maupun bahan kampanye. Untuk debat publik sebagai kewajiban dari KPU untuk bagian dari sosialisasi, kita melaksanakan 54 debat publik. Dari 54 debat publik tersebut sudah kita selenggarakan kurang lebih 44 debat publik. Jadi kita masih menyisakan 10 kali debat publik. Dan alhamdulillah juga dari 44 kali debat publik ini semua berjalan dengan lancar, kondusif. Tidak ada insiden satupun, semuanya mentaati protokol COVID dan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Berikutnya juga terkait logistik. Ya, karena ini sudah mendekati hari H, tentu kemudian yang paling penting adalah terkait logistik. Kami sudah melaksanakan kegiatan proses pengadaan
kegiatan logistik ya, mulai dari proses pengadaan sampai hari ini kita sudah mendistribusikan logistik kita sampai tingkat kecamatan. Jadi sebagian logistik ini sudah bergeser dari kabupaten ke kecamatan. Baik, sudah sampai ke kecamatan berarti sedikit lagi akan lengkap, begitu pula dengan daerah-daerah yang bahkan jauh sekali untuk dicapai begitu Pak ya? Khusus untuk yang jauh, Ya. jadi Sumeneb misalkan, Ya, betul. karena Kepulauan. Sumeneb ini tempatnya Pak Amin lahir dan besar ya. Ya. Di sana itu ada 126 kepulauan. Baik. Ya, sehingga kemudian sejak tanggal 27 November kemarin sudah mulai kita distribusi ke kepulauan-kepulauan. Kemarin tanggal 30 November sudah kita berangkatkan satu kapal ke Masalembu dan Kangean yang paling terjauh. Paling terakhir ini kita ngirim di kepulauan itu tanggal 5 besok. Baik. Karena jadwal kapal reguler terakhir tanggal 5 besok 5 Desember. Baik, berarti untuk tahapan yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jatim ini sudah lengkap sekali, tinggal menunggu terakhir untuk pengiriman itu tanggal 5 besok begitu Pak ya. Masih banyak sekali pembahasan yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur. Nantikan di segmen berikutnya karena kita akan segera kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus bersama Bagas Bangpol. Baik pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam Dialog Khusus Pilkada Jatim 2020 bersama Bakes Bangpol. Dan di segmen tadi kita sudah bahas sampai mana tahapan yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan juga bagaimana pandangan mengenai Pilkada Serentak 2020 ini dari Bakes Bangpol. Sekarang saya ingin lebih banyak mengetahui dari Bawaslu. Seperti tadi Pak Anam sudah sampaikan bahwa lebih kondusif begitu Pak untuk tahun 2020 ini. Apakah kekondusivitasan dari Pilkada Serentak ini karena pandemi atau memang kesadaran masyarakat untuk lebih tertib mentaati peraturan selama Pilkada Serentak ini belum dilaksanakan yaitu tanggal 9? Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan bisa bertatap muka pada kesempatan malam hari ini. Bahwa Pilkada 2020 memang banyak mengatakan sebuah pilkada yang spesial. Pilkada spesial adalah pilkada yang kondisi ini tidak pernah ada orang yang merencanakan. Dan tentu juga tidak ada yang mempersiapkan. Sehingga dengan kondisi yang serta-merta terjadi di tengah tahapan, sehingga Pilkada dan COVID-19 yang dalam kondisi yang berbeda, satu sisi untuk teori COVID-19 ini kan harus ada jarak, mengurangi komunikasi, Betul. sehingga untuk penularan dari satu kepada yang lainnya, sehingga harus bisa dicegah sedini mungkin. Betul. Sedangkan tahapan pilkada ini harus bertemu. Ya. Harus berjumpa, Betul. harus berkomunikasi, melakukan kampanye. Adanya dua hal yang bertolak belakang dan diputuskan bahwa pilkada ini harus dilaksanakan di Desember 2020, di mana kondisi COVID tidak seorang pun juga yang sudah menjamin bahwa apakah masih terjadi wabah atau tidak. Tentu dengan adanya beberapa penyesuaian tahapan pilkada ini akan berdampak pada proses pilkada yang berada di tengah wabah, termasuk sistem kampanye. Ada perubahan-perubahan BKPU 6, BKPU 10, BKPU 13 terkait dengan mengatur bagaimana melakukan tahapan pilkada ini disesuaikan dengan kondisi COVID, disesuaikan dengan protokol kesehatan, termasuk dalam hal ini dalam kampanye. Kampanye pilkada atau kampanye pemilihan banyak sering kita temukan adanya pertemuan. Betul. Pertemuan antara massa dengan massa dan semacamnya. Cuma alhamdulillah berkat adanya aturan dengan dilarangnya metode kampanye rapat umum, konser, olahraga dan semacamnya, dengan sendirinya kondisi ini menciptakan sebuah kondisi pilkada yang benar-benar damai, ramah, dan kita jamin adalah sehat. Sebab kami selalu memantau dan mengawasi setiap kegiatan kampanye yang sebenarnya bayangan kita di awal bahwa kampanye pilkada ini akan memanfaatkan media daring. Ya, betul. Akan memanfaatkan teknologi di mana ini merupakan sebuah kesempatan menyesuaikan dengan kondisi COVID. Cuma ternyata pasangan calon di 19 kabupaten kota ini berdasarkan pengawasan kita masih juga tetap maksimal atau metode kampanye yang digunakan adalah tatap muka.
pertemuan terbatas tapi dengan taat terhadap protokol kesehatan. Dan walaupun terjadi beberapa bentuk kampanye pertemuan terbatas melebihi 50 misalnya, atau tidak ada jaga jarak, atau masih memaksa konser musik, tentu protap di Bawaslu kami lakukan adalah dengan menyiapkan seluruh jajaran Bawaslu yang akan melakukan pengawasan dengan menyiapkan surat peringatan. Oh, baik. Jadi apabila khusus terhadap ketaatan protokol kesehatan ini, apabila ada sistem kampanye, metode kampanye yang benar melanggar terhadap protokol kesehatan, kita keluarkan surat tilang. Surat tilang mengingatkan bahwa ini benar melanggar dan kita tunggu 1 jam kemudian untuk kita tidak lanjuti. Sambil menunggu ini apakah melakukan perbaikan atau perbaikan terhadap larangan-larangan yang ada itu, kami juga berkoordinasi dengan kelompok kerja penanganan Pokja, penanganan COVID-19. Ada TNI, ada Polri, ada pemerintah, ada Bakesbang, ada Pol PP, ada Bawaslu, ada KPU. Oh, baik. Atas koordinasi ini, putusan apa yang akan kita ambil setelah kita beri peringatan? Akhirnya misalnya pembubaran, harus membubarkan diri, itu pun juga berdasarkan kesepakatan kita. Ada yang sampai pada proses pembubaran, cuma lebih banyak adalah setelah menerima surat peringatan kita, kampanye itu segera berhenti. Oh, baik. Jadi peringatan diterima, maka sepakat jamaah atau panitia penyelenggara menghentikan proses kampanye itu karena biar tidak menindaklanjuti atau meneruskan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Rupanya kesadaran dari masyarakat maupun dari penyelenggara kampanye pun lebih proaktif begitu ya? Begitu. Terhadap menjaga kondusivitas selama pandemi ini berlangsung. Saya kesimpulan sementara berdasarkan data penanganan pelanggaran khusus di pelanggaran kampanye, dengan metode-metode pertemuan-pertemuan terbatas, maka pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol COVID ini berdasarkan kesadaran masyarakat, kesadaran penyelenggara, kesadaran paslon untuk benar-benar menjaga jarak dan sehingga menjamin bahwa Pilkada 2020 tidak hanya aman, tidak hanya tertib, tapi adalah pilkada yang sehat. Wah, itu dia. Baik, dan ini mengenai sinergi dari banyak pihak dalam Pilkada serentak 2020, kondusivitas juga tidak lepas dari peran serta Polri begitu Pak ya. Pak Wiwit, apakah seperti yang sudah Anda lihat juga dari kerjasama yang telah dilakukan selama beberapa bulan persiapan sampai dengan tanggal 9 besok, kondusivitas ini tentu juga dirasakan oleh teman-teman dari jajaran yang sudah menjaga selama kampanye mungkin, atau mengawal juga jalannya Pilkada serentak besok. Seperti apa ini Pak Wiwit, kondusivitas yang telah terjadi selama ini? Baik Mbak, terima kasih. Jadi untuk pemilu ini tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu bahwa pemilu tahun 2020 ini sangat menarik karena di satu sisi ini memberikan hambatan bagi kita dengan adanya pandemi COVID-19, tapi ini juga memberikan tantangan kepada kita sehingga kita nanti menjadi bagian dari sejarah nanti bahwa kita Provinsi Jawa Timur ini dengan seluruh elemen yang ada mampu melaksanakan pilkada dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Mbak. Dan untuk sementara kami laporkan untuk indeks potensi kerawanan yang ada di Jawa Timur ini, di mana ada 6 dimensi di situ, dari protokol kesehatan, tambahnya protokol kesehatan, sampai dengan ambang gangguan, itu nilainya hanya 11, sekian. Jadi cukup dikatakan sangat aman. Karena nilainya adalah 0 sampai 33 itu dikatakan aman, kemudian 33 sampai 66 itu rawan, kemudian 66 sampai 100 itu skornya sangat rawan. Jadi untuk Jawa Timur ini di rata-rata dari 19 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada nanti ini nilainya hanya 11, jadi kita harapkan memang benar-benar situasinya kondusif walaupun di tengah-tengah situasi pandemi COVID seperti ini. Namun kita semua tidak boleh terlena. Kita harapkan juga nanti keberhasilannya bukan hanya kita menyiapkan pemilu ini dengan luar biasa dari KPU udah prosedur untuk protokol kesehatan, kemudian juga rekan-rekan dari Bawaslu, kemudian dari pemerintah provinsi juga menyiapkan pilkada ini dengan sangat baik. Tapi jangan terlena, jangan sampai tidak hadir itu. Karena keberhasilan dari pilkada nanti ini juga terkait dengan partisipasi itu. Oleh karena itu kita aparat keamanan juga sudah menyiapkan pada saat ini kita menggelar operasi namanya Operasi Mantap Praja. Kita menyiapkan 17.000 personil. 17.000 personil Polda Jawa Timur dan jajaran untuk melaksanakan pengamanan pilkada secara langsung. Kenapa saya katakan secara langsung? Karena tidak semua
Polres yang melaksanakan pilkada. Ada, walaupun kabupatennya ada 19, tapi ada 23 Mbak, karena ada beberapa kabupaten dan kota yang ada 2 Polres yang melaksanakan pengamanan. Contohnya seperti di Malang ini tidak hanya Polres Malang, tapi juga Polres Batu juga melaksanakan pengamanan. Oleh karena itu ada beberapa, seperti di Surabaya juga tidak hanya Polrestabes tapi juga KP3 Tanjung Perak. Jadi ada beberapa wilayah yang didukung oleh 2 Polres. Nah, itu yang saya katakan bahwa kita melaksanakan pengamanan secara langsung. 17.000 personil, tapi ditambah lagi untuk polres-polres yang tidak melaksanakan pilkada itu menyiapkan 100 orang personil. 100 orang personil untuk mengantisipasi apabila di daerahnya atau di tetangganya itu ada suatu kerawanan, ada konflik, segera bisa diterjunkan. Misalkan contoh di Situbondo melaksanakan pilkada ini ya, ada permasalahan di situ. Dari Polres Bondowoso yang tidak melaksanakan pilkada, dia sudah menyiapkan 100 personil untuk membackup. Belum lagi masing-masing daerah wilayah yang melaksanakan pilkada itu minimal kita tempatkan 1 satuan setingkat peleton BRIMOB. Bahkan ada beberapa wilayah seperti Sumeneb, kemudian Surabaya dan Banyuwangi itu bahkan kita siapkan 1 kompi. Baik, ini persiapannya sangat maksimal sekali pemirsa untuk dapat mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2020 ini. Saya kembali kepada Pak Jonathan. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga bahwa yang diharapkan dari kesuksesan Pilkada Serentak 2020 ini juga adalah partisipasi daripada para pemilih begitu ya. Nah, untuk memenuhi target pemilih 77% di masa pandemi seperti sekarang ini, lalu strategi yang sudah disosialisasikan ke masyarakat ini supaya tidak enggan datang, terutama seperti yang kita ketahui bahwa saat ini lebih banyak komposisinya sudah mulai masuk adalah generasi milenial seperti itu ya. Bagaimana dan sampai bagaimanakah sosialisasi yang sudah disampaikan kepada masyarakat terutama kepada para generasi milenial? Baik, jadi ingin saya sampaikan bahwa ini kan pilkada yang sehat, coblosan suara yang sehat. Artinya apa? Penyelenggara yang melaksanakan di tingkat TPS itu sehat semua. Kemudian proses pelaksanaannya itu juga diatur sedemikian rupa sehingga prosesnya sehat. Datang ada termogan, cek suhu tubuh, ada cuci tangan, bahkan sampai dengan kalau ada orang itu suhunya di atas 37,3 atau 37,5 dia ada bilik khusus ya. Diberi sarung tangan, kemudian bahkan tintanya itu juga tetes, tidak lagi celup, tetes ya. Artinya bahwa prosesnya sehat, sarananya sehat. Saya dengar dari Pak Ketua KPU bahwa sebelum dibawa ke sananya juga diberi desinfektan, surat suara dan sebagainya, jadi steril. Makanya kami berharap bahwa proses yang sudah disiapkan demikian rupa ini, bahkan sampai kedatangannya pun diatur, jam-jamnya diatur. Jadi kami berharap bahwa dengan proses yang sudah disiapkan sedemikian rupa ini, maka untuk para pemilih, utamanya para pemilih milenial, itu agar menggunakan hak konstitusinya. Bahwa sebetulnya mereka yang punya hak pilih ini punya hak konstitusi. Punya hak untuk menentukan siapa yang akan memimpin dirinya 5 tahun ke depan. Nah, kesempatan ini pada saat pilkada ini. Oleh karenanya itu harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh para milenial ini. Bahwa Anda punya hak dan gunakan hak Anda untuk menentukan pilihan Anda siapa yang akan memimpin Anda ke depan. Nah, tentu saja harapan bahwa ini bisa terlaksana perlu dukungan semua hal, bukan hanya dari pemerintah daerah, bukan hanya dari penyelenggara saja, dari KPU dan Bawaslu, dari Polda, juga seluruh stakeholder yang berpartisipasi. Jadi misalnya dari pasangan calon, juga dia harus menjelaskan bahwa ini adalah pilkada yang sehat, menjelaskan bahwa para konstituennya datang ke TPS, demikian juga partai politik, peran media juga sangat penting. Jadi oleh karenanya kita menggandeng banyak media. Jadi Ibu Gubernur sudah memberikan layanan masyarakat ya, yang disampaikan melalui berbagai macam televisi, disampaikan pada 19 ya kabupaten kota yang memiliki radio,
terus-menerus disuarakan agar masyarakat untuk memilih dengan juga menggunakan protokol yang kesehatan yang ketat. Jadi kita berharap dengan penjelasan-penjelasan seperti ini kaum milenial datang dan memberikan suaranya, kesempatan ini pada saat pilkada ini. Apalagi yang belum pernah. Ya, itu dia. Ini Dia sebagai momen merasakan betul. pertama kali dia Ya. menentukan. Nah ini kan luar biasa ini. Baik. Baik pemirsa, semakin menarik. Lalu dengan strategi yang sudah banyak dilakukan juga oleh Bakes Bangkol, terutama oleh KPU Provinsi Jawa Timur, masih ada beberapa hambatan mungkin yang dihadapi oleh teman-teman terutama dari KPU Provinsi Jawa Timur untuk menghadapi pemilih pemula. Nah, kira-kira apa saja kita akan bahas dalam dialog khusus pada malam hari ini setelah jeda pariwara berikut ini. Jadwal tetap di dialog khusus bersama Bakes Bangpol. Oke, bertemu lagi bersama saya. Tadi di beberapa percakapan saya sangat sangat akhirnya terbantu juga. Oh, jadi kayak gitu ya. Cuma ada satu pertanyaan mungkin ya buat bapak-bapak di sini. Ada dua mungkin. Pertanyaan pertama adalah ketika ada calon pemilih yang tidak membawa masker datang, apakah sudah dipersiapkan masker atau harus mempersiapkan sendiri atau ada itu sendiri? Prokesnya Iya, ya. prokesnya. Gimana Bapak? Mungkin ada yang bisa menjawab. Boleh nih menjawab untuk dari masyarakat. Jadi yang pertama, ketika kawan-kawan KPPS mengirim surat pemberitahuan atau surat undangan ya, pemberitahuan, di situ sudah disampaikan ya, agar pemilih itu hadir dengan menggunakan masker. Yang kedua, pemilih agar membawa alat tulis sendiri. Iya. Yang ketiga, pemilih datang sesuai dengan jadwal kedatangan, sudah kita jadwal ya. Jadi nanti kalaupun misalkan ke TPS pemilih tetap tidak membawa masker, tidak memakai masker, kami di TPS ini sudah menyiapkan kurang lebih 150 masker medis. Ya. Jadi akan diberikan masker ketika datang ke TPS oleh petugas ketertiban. Kalau tetap memaksa tidak mau pakai masker, ya tentu tidak boleh masuk. Karena syarat untuk bisa mencoblos itu harus menggunakan masker sekarang salah satunya. Jadi kalaupun memaksa ya tetap kita larang untuk masuk karena tentu akan membahayakan yang lain. Begitu. Baik, terima kasih Pak Anam. Seperti itu kenapa? Kamu mau cari peluang jadi maklar masker, ta? Mas saya kan dari desa Pak, dari desa. Orang desa itu kan pengennya itu keren gitu, pengennya keren. Jadi kemana-mana pakai masker itu yang ada gambar-gambar senyum-senyum gitu. Apalagi ibu-ibu, cewek-cewek udah pakai lipen cantik ke TPS siapa tahu ketemu jodoh, ketutupan masker gitu ya. Iya biasanya soalnya di desa itu kayak gitu, biasanya pakai masker gambar orang tersenyum gitu, tersenyum. Itu saya bingung loh, saya kadang-kadang ketemu sama bapak-bapak, itu maskernya tersenyum, saya ikut senyum loh kayak, iya Pak, iya, padahal orangnya menengdok merengut padahal ya, sambatan COVID kayak gitu ternyata. Saya pikir kayak gitu maskernya senyum. Terus banyak orang-orang yang salah menggunakan masker kayaknya gitu, kayak masih banyak yang kurang nggak rapi, harusnya pemakaian masker nggak kayak gitu. Mas kan mang tak delok sing dimaskeri janggute. Corona gak liwat janggut Mas ya tolong. Kayak gitu. Terus pertanyaan kedua, nah kebetulan kan saya dari desa dan kakek saya pikun. Kakek saya pikun sekali. Nah itu apakah nanti akan ada pengarahan atau dari pihak keluarga sendiri yang akan mengarahkan kakek saya gitu? Mungkin ini untuk pemilih dengan kondisi khusus begitu Pak Anam, bagaimana? Jadi diatur juga di peraturan KPU kalau ada pemilih yang kemudian kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya, maka yang bersangkutan bisa dibantu oleh orang yang dia percaya, yang dituju. Ya, jadi nanti mengisi C3 ya untuk memastikan bahwa orang yang ditunjuk ini adalah orang yang memang dipercaya oleh dia. Dan yang ditunjuk ini juga dilarang untuk mempublikasi atau menyampaikan pilihan orang tersebut kepada orang lain. Jadi harus juga wajib merahasiakan.
Oke. Seperti itu. Berarti harus dari pihak keluarga sendiri atau Lebih orang baik. terpercayanya. Bisa gitu. keluarga atau orang lain yang dipercaya oleh yang bersangkutan. Oke, siap. Nah. Masalahnya kakek saya itu pekunnya udah sangat pekun. Beliau udah pakai gigi pasangan, terus beliau itu lupa naruh gigi pasangannya, Pak. Lupa naruh gigi pasangannya. Jadi selama seharian itu nyari gigi pasangannya, akhirnya ketemu, Pak. Di dalam Magicom. Nah, Baik. itu saya seminggu nggak makan nasi, Pak. Kebayang-bayang giginya kakek saya. Terus pernah berapa tahun yang lalu ke TPS itu niatnya mau nyoblos yang dicoblos nenek saya. Kan saya nggak siap punya saudara baru. Oke, begitu di segmen saya, nanti akan lanjut di segmen berikutnya. Baik. Mas Ojo ganggu, Itu Mas. tandanya kamu harus ciao Mas Bobi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bobi. Baik, ini mewakili pertanyaan dari masyarakat pada umumnya tentunya ya untuk teknis begitu ketika tanggal 9 Desember 2020 kemarin. Mas Bobi kakeknya masih mending loh ya, lupa gigi palsunya daripada lupa sama pasangannya. Ya kan? Baik, nah ini mengenai momen tanggal 9 Desember 2020 nih. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Pak Anam secara teknis kendala-kendala atau mungkin hal-hal yang di luar dari perkiraan gitu ya, hal-hal istimewa yang terjadi lalu bagaimana penanggulangannya. Sekarang mungkin saya ingin lebih banyak bertanya juga kepada di sini Pak Amin sebagai Bawaslu tentunya. Lalu setelah berjalannya waktu sampai dengan tanggal 9 besok, begitu apakah pelanggaran yang dilakukan ini menurut komposisi lebih banyak dilakukan pelanggaran ini Pak ya? Banyak dilakukan oleh pasangan calon atau para pendukungnya Pak sampai dengan hari ini? Siap, terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya tidak membagi di situ. Oke. Bahwa karena pasangan calon, tim sukses, tim kampanye, dan pendukung yang hadir dalam sebuah kampanye adalah sebuah pelanggaran kolektif yang sebenarnya tidak menghitung pasangan calon ini berapa, tapi lebih pada ketaatan umum atau kepatuhan umum terhadap aturan-aturan yang ada. Sementara dari beberapa proses hasil pengawasan yang kita lakukan, ternyata di 19 kabupaten kota ini ada sekitar 300-an lebih dugaan pelanggaran dengan berbagai macam jenis pelanggaran yang ada. Jumlah 300 ini berdasarkan pintu penanganan pelanggaran, satu lewat temuan, yang kedua lewat laporan. Nah, terhadap temuan dan laporan secara global di Jawa Timur ini masih lebih besar temuan. Ini dalam rangka berarti bahwa kami Bawaslu dan jajaran menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam tahapan kampanye, dalam tahapan pencalonan, dalam tahapan kampanye iklan media dan semacamnya sesuai tahapan itu. Sedangkan di laporannya lebih sedikit bahkan timpang, kecuali kondisi di Surabaya. Kondisi Surabaya adalah bahwa temuan lebih kecil daripada laporan. Laporan sekitar 30 lebih, temuannya di bawah 10. Ini bisa kita pahami apabila laporan ini banyak, berarti pengawasan partisipatif dari masyarakat, dari semua pihak ini berhasil. Berarti tinggi dan semuanya. Keterlibatan masyarakat untuk mengawasi tahapan pilkada, tahapan pemilihan ini berarti sangat tinggi. Cuma kembali lagi menelaah laporan-laporan yang muncul itu, kalau kita bisa prosentase bahwa laporan yang muncul dari masyarakat yang berdiri di tengah ya, sebagai masyarakat independen yang melihat pelanggaran-pelanggaran pilkada secara netral, tidak karena calon satunya melanggar terus akhirnya dilaporkan oleh calon yang lain dan semacamnya, ini yang sangat minim. Sehingga laporan-laporan yang masuk kita adalah laporan dari pasangan atau tim sukses, tim kampanye pasangan calon yang melihat pasangannya melanggar dilaporkan. Jadi saling melaporkan ini bahkan ada yang terjadi di 19 kabupaten kota. Nah, kondisi ini tidak bisa disimpulkan bahwa tingginya pelaporan itu dampak daripada pengawasan partisipatif. Karena pengawasan partisipatif ini adalah harus netral, muncul dari masyarakat yang tidak memihak sebagai tim sukses, tim kampanye. Cuma terhadap semua pintu masuk terhadap dugaan pelanggaran yang kami tangani adalah ya sampai saat ini terkait dengan jenis pelanggaran yang pidana pemilu, ya pidana pemilu yang melanggar pasal-pasal atau ayat-ayat di dalam undang-undang yang dinyatakan itu adalah pasal pidana, ini sampai saat ini belum ada
belum ada penanganan pelanggaran yang sampai berhasil pada putusan pengadilan. Kita bersama Gakumdu, karena kalau pidana, kalau itu diduga pelanggaran pidana, kita memprosesnya bersama kepolisian, bersama kejaksaan yang dibentuk dalam sebuah sentra Gakumdu. Ini rata-rata aduan atau laporan atau temuan yang mengarah ke pidana selalu berakhir di pembahasan bahwa ini tidak memenuhi syarat formil material, tidak termasuk kategori pelanggaran, karena menurut mata atau fakta orang melihat bahwa ini melanggar, tapi kadang menurut hukum belum. Ya, misalnya money politik, ini bukan money politik, ini melanggar, laporkan. Tapi setelah kita kaji dengan teliti oleh tim sentra Gakumdu, ternyata tidak memenuhi unsur bahwa ini sebuah pelanggaran. Begitu, sehingga banyak orang bahwa melihat laporan yang masuk ke Bawaslu ini nggak pernah jelas, ini nggak pernah ditindaklanjuti. Kita sebenarnya sudah melakukan berbagai macam upaya. Kalau itu pidana dengan teman-teman Gakumdu, kalau administrasi tentu rekomendasi kita kepada teman-teman KPU, kalau pelanggaran hukum undang-undang lainnya tentu kepada lembaga, misalnya netralitas ASN. Ya. Karena diduga bahwa Pilkada 2020 atau di tiap pelaksanaan Pilkada ini 70% ASN yang ada di daerah itu rata-rata netralitasnya melanggar. Terhadap ini di 19 kabupaten kota Jawa Timur juga kita telah menangani sekitar 31 dugaan pelanggaran dan kita rekomendasikan kepada Komisi ASN dan Komisi ASN telah memberikan sanksi dan meminta kepada pejabat yang berwenang di atasnya untuk memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar. Ini beberapa hal yang telah kami lakukan dalam melakukan pengawasan pada saat pilkada, termasuk pelanggaran etik. Pelanggaran etik ini khusus yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu sampai ke tingkat pengawas TPS maupun juga pelanggaran etik yang dilakukan oleh teman-teman KPU sampai ke KPPS. Terkait ini tentu kami menindaklanjutinya, menanganinya ke Dewan Kehormatan. Sehingga alhamdulillah untuk 19 kabupaten kota jajaran penyelenggara Bawaslu dan KPU tetap masih mendapatkan trust publik, masih mendapat kepercayaan bahwa kami, Bawaslu, kami, KPU masih dianggap mampu, diyakini mampu untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 sesuai dengan aturan. Baik, menarik sekali pemirsa, ternyata itu dia ya pemaparan yang telah disampaikan juga oleh pihak Bawaslu mengenai pelanggaran dan juga apa saja kemudian komposisinya seperti apa dan pandangan apa yang sudah dialami selama jalannya Pilkada serentak sampai dengan tanggal 9 besok. Dan tentu saja masih ada banyak sekali pembahasan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat lewat dialog khusus pada malam hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di dialog khusus bersama Bagus Bangpol. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di dialog khusus Pilkada Serentak 2020 bersama Bakes Bangpol. Dan di segmen kali ini saya ingin lebih banyak berbincang dengan Pak Anam dari KPU Provinsi Jawa Timur. Pak Anam,
melihat barisan DPT atau daftar pemilih tetap, ini presentasi pemula yang menjadi target untuk mendongkrak partisipasi di pilkada. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan KPU untuk mengedukasi pentingnya pemilih pemula? Dan kalau misalnya melihat komposisi dari pemilih pemula ini sudah cukup signifikan angkanya, dan juga terdapat 2 karakter Pak untuk generasi milenial ini. Ada yang skeptis atau lebih memilih untuk menjadi golput, ada juga yang sangat proaktif atau bahkan kritis Pak. Nah seperti apa? Silakan Pak Anam. Ya, memang kalau bicara persentase cukup besar kawan-kawan pemilih pemula ya. Dari data yang saya himpun, ada kurang lebih 1.483.350 pemilih. Ini yang 17 tahun sampai usia 21 tahun atau kurang lebih 8% dari total DPT kita. Tentu ini menjadi perhatian khusus juga bagi KPU. Maka kita juga membuat banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang kemudian lebih konsen juga kepada kawan-kawan pemilih pemula. Salah satunya misalkan kita merekrut relawan demokrasi. Se-Jawa Timur 19 kabupaten kota kita merekrut 950 relawan demokrasi. Sebagian besar diantaranya memang kita fokuskan pada segmen pemilih pemula. Jadi kita mengambil dari anak-anak SMA ya, anak-anak mahasiswa yang mereka yang memahami komunitas dan karakter kawan-kawan pemilih pemula. Kemudian juga kita juga optimalisasi kepada media-media sosial kita. Jadi media sosial mulai dari YouTube, kemudian Facebook, kemudian juga WhatsApp maupun baik yang berbayar maupun yang tidak, ini juga kita optimalkan. Kemudian juga banyak kegiatan lain, kita ada komunitas-komunitas yang kemudian kita datangi dan bahkan kita rangkul, kita ajak untuk ikut bergabung menjadi bagian dari agen-agen sosialisasi kita. Jadi tidak hanya kita ceramai ya, tapi kita rangkul dan kita ajak bareng. Ya, jadi mulai komunitas kawan-kawan motor ya, komunitas kawan-kawan sepatu roda, semuanya ada dan semuanya kita data dan semuanya kita rangkul bareng-bareng. Jadi harapannya kemudian kawan-kawan pemilih pemula ini juga ikut tidak hanya datang ke TPS tapi ikut terlibat menjadi bagian dari agen-agen KPU. Kami juga membuat misalkan hampir di semua daerah membuat semacam duta, ya ada duta pemilihan, ada duta KPU. Ini juga kita lombakan, kita screening, kemudian kita pilih dari kawan-kawan pemilih pemula menjadi duta-duta KPU. Kita berikan apresiasi sekaligus kita tugaskan juga untuk menjadi bagian dari agen sosialisasi. Jadi sangat banyak sekali ya yang kita tujukan untuk kawan-kawan pemilih pemula. Dan harapannya memang kawan-kawan pemilih pemula ini karena mereka ini baru pertama kali ikut pemilu, ya paling tidak ya mereka juga paham, apalagi pemilih pemula ini relatif rasional. Ya, jadi relatif rasional dan kami selalu menghimbau para pemilih rasional ini untuk bisa datang ke TPS. Karena kalau para pemilih rasional ini tidak datang ke TPS, maka biasanya yang datang ke TPS ini adalah mereka yang sudah menerima uang ya, politik uang ya, sehingga yang terpilih ya akhirnya ya orang-orang itu saja. Baik. Jadi sekaligus saya menghimbau kepada para pemilih yang rasional, yang idealis, yang menolak politik uang ya, jangan kemudian golput. Kalau golput malah kemudian kemungkinan atau persentase kemenangan mereka yang berbuat money politik ini semakin besar. Betul. Karena orang-orang baiknya ini tidak mau menggunakan hak pilihnya. Itu. Baik, terima kasih, itu dia. Kalau tadi kita berbicara mengenai untuk mengatasi generasi milenial yang memiliki 2 karakter tadi, sekarang saya mungkin kepada Pak Wiwit. Kalau tadi karakter generasi milenial begitu ya, kalau sekarang saya ingin lebih banyak mengetahui mengenai karakter dari pemilih di masing-masing daerah, terutama di Jawa Timur. Tentunya memiliki ciri khas dan juga karakternya sangat berbeda, namun mempengaruhi partisipasi pemilih. Nah, untuk pemetaan potensi kerawanan pilkada serentak sejauh ini, tadi sempat disinggung di awal, namun bagaimana pemetaan dalam perbedaan karakter di setiap daerah dalam pilkada serentak ini, Pak? Baik Mbak. Jadi sedikit mungkin tadi ya menyambung apa yang terkait dengan generasi milenial ya. Tadi disampaikan oleh Ketua KPU bahwa nilainya hanya 8%, tapi kalau kita itu melihat dari umurnya 17 sampai 21 tahun. Betul. Tapi saya rasa yang umurnya 29 juga
saya rasa itu masih dianggap betul, generasi milenial. Yang lahir di tahun 90-an dia saya rasa dia masih termasuk generasi milenial ya. Betul. Jadi kalau kita buka lagi batasan itu mungkin nilainya bahkan lebih besar lagi dari angka 8% tadi itu. Jadi di satu sisi untuk generasi milenial ini potensinya sangat besar sekali, tetapi kita mengalami hambatan di situ, mengalami kendala di situ terkait dengan apatisme tadi itu. Terkait dengan apatisme dari milenial ini. Jadi bagaimana generasi milenial ini bisa nanti berpartisipasi secara aktif. Kalau kita mengetahui bahwa generasi milenial ini satu yang penting adalah informasi. Oleh karena itu kita dari kepolisian juga berusaha menjaga. Tadi disampaikan oleh Ketua KPU bahwa melalui sosial media yang digunakan kita menjaga masalah informasi nih Mbak. Masalah informasi yang beredar di sosial media kita ada namanya Satgas Nusantara, di mana salah satunya adalah terkait dengan kegiatan proaktif prevention, yaitu manajemen media. Kita berusaha melakukan patroli di sana, Mbak. Patroli di internet terkait dengan cyber begitu Pak ya? Ya, jadi ada dua hal yang kita jadikan fokus. Yang pertama terkait dengan penyelenggaraan, kemudian terkait dengan black campaign. Itu yang kita monitor. Terkait dengan penyelenggaraan jangan sampai generasi muda ini atau generasi milenial ini menganggap saya tidak ada gunanya datang ke TPS itu. Kemudian yang kedua terkait dengan black campaign ini kita mengantisipasi jangan sampai mereka mendapatkan informasi yang tidak benar. Karena generasi milenial jangan sampai ketika sudah terjadi pungutan suara kemudian sudah terpilih, ya kan, pemimpin di masing-masing daerah jangan sampai nanti menyalahkan, waduh kenapa kok pemimpinnya seperti ini. Oleh karena itu mari bersama-sama untuk generasi milenial ini memilih, jangan sampai tidak memilih. Karena kalau tidak memilih nanti ketika dia menyalahkan tidak akan ada gunanya gitu. Betul. Oleh karena itu jangan sampai golput. Untuk masalah potensi kerawanan di masing-masing daerah secara umum yang tertinggi kalau nggak salah ya, indeks potensi kerawanan itu sekitar 26 itu ada di daerah Blitar kalau tidak salah, di daerah Blitar. Tapi secara umum tadi saya sampaikan nilai rata-rata di Jawa Timur adalah 11, sekian. Jadi walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini kita yakin bahwa pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini tanggal 9 Desember dapat berjalan dengan baik, khususnya di Jawa Timur. Mari kita doakan sama-sama mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita. Baik, itu dia yang terjadi secara tidak langsung selama jalannya pilkada serentak ini sampai dengan hari H nanti pemirsa. Tentunya masih banyak juga pertanyaan mewakili dari masyarakat generasi milenial yang ingin ditanyakan kepada bapak-bapak yang sudah hadir pada malam hari ini. Nantikan jawaban dari beliau-beliau ini di segmen berikutnya sesaat lagi. Khusus bersama Bakas Bangpol. Baik pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami dalam dialog khusus Pilkada Jatim 2020 bersama Bakas Bangpol dan ini berlangsung di Bakorwil Malang. Bapak, tadi sudah kita saksikan bersama banyak sekali pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat khususnya generasi milenial. Ini mewakili dari mereka-mereka yang mungkin bisa dikatakan adalah pemilih pemula begitu ya. Dan untuk pertanyaan yang tadi sudah kita lihat bersama-sama dalam tayangan video, mungkin yang pertama saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Anam dari KPU Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya pilkada serentak ini kenapa tidak bisa dilakukan secara online begitu Pak? Jadi masyarakat tidak perlu keluar rumah, tidak perlu harus bersosialisasi secara langsung bertatap muka, seperti itu. Bagaimana ini Pak? Oke, jadi kenapa kok pemilu di Indonesia kok tidak dilakukan online ya? Betul. Online itu bisa kemudian menggunakan HP seperti pemilihan idol misalkan, atau mungkin juga model e-voting ya. Betul. Yang pertama ya karena regulasi. Jadi yang pertama bahwa regulasi kita belum mendukung atau belum menghendaki proses pelaksanaan pemilu secara online maupun e-voting. Jadi bahwa kami KPU ini sebagai pelaksana, penyelenggara. Sedangkan untuk pembuat regulasi ini adalah kawan-kawan dari
DPR RI atau dari kawan-kawan di Senayan. Jadi yang pertama regulasi. Regulasi tidak mendukung dan memang tidak belum mengarah kepada pemilu yang menggunakan online. Kemudian yang kedua, bahwa di Indonesia ini, jangankan di Indonesia ya, di Jawa Timur saja masih banyak daerah atau wilayah yang belum teraliri listrik, apalagi sinyal ya. Jadi ini masih ada. Dari total 48.607 TPS, kami sudah mendata terkait jaringan atau sinyal internet. Ternyata ada kurang lebih 360-an TPS ini yang masih belum ada sinyal sama sekali. Ini yang tidak ada sinyal sama sekali. Ada 4.000-an TPS itu yang sinyalnya masih lemah, masih menderip lah istilah orang Surabaya. Jadi ini kalau bicara infrastruktur, bahwa negara kita bahkan di Jawa Timur pun belum semuanya kemudian teraliri listrik ataupun memiliki udara wifi ataupun sinyal. Ini fakta ya. Jadi yang ketiga kemudian bahwa terkait kenapa kok belum pemilu online misalkan atau bahwa memang terkait kalau menggunakan online ini yang pertama butuh regulasi, yang kedua masyarakat masih belum masih belum percaya 100% terhadap sesuatu yang sifatnya online. Jadi masih ada kekhawatiran jangan-jangan nanti suaranya berubah, jangan-jangan dihack. Wong pemilu Resiko manipulasi begitu betul. Pak ya? Wong pemilu kita ini masih manual, ada surat suara, ada berita acara, ada pengawas TPS, ada saksi, dijaga linmas, masih dijaga polisi, itu aja masih dicurigai. Ya, apalagi kalau kemudian online ya. Jadi kita masih khawatir kemudian legitimasi hasil pemilu ini malah semakin lemah. Jadi tapi terpenting yaitu terkait regulasi. Ini yang terpenting. Apapun kalau kemudian regulasi menghendaki, maka KPU harus melaksanakan. Lah, untuk memfasilitasi terkait keinginan online tadi, maka KPU kemudian membuat jalan tengah. Apa itu? Yaitu kita menggunakan rekapitulasi elektronik. Ya. Apa itu rekapitulasi elektronik atau istilah kita Sirekap, sistem informasi rekapitulasi, itu adalah bagaimana nanti KPPS ini nanti ketika selesai proses penghitungan suara, itu langsung akan memotret hasil pemilunya. Planonya dipotret, C1 hasilnya dipotret, dikirim, divalidasi saksi dan pengawas TPS, kita kirim ke server. Server otomatis akan menjumlahkan menjadi angka-angka digital, sekaligus otomatis akan mempublish kepada publik hasil pemilunya. Di saat itu juga, jadi harapannya besok tanggal 9 Desember, jam kisaran sore misalkan jam 4 atau jam 5 sore, hasil pemilu sudah tayang. Tidak hanya berupa angka-angka, tapi juga berupa image atau gambar atau hasil foto di TPS tersebut. Jadi masyarakat bisa kemudian mengakses, melihat, oh hasil pemilunya juga cepat. Terpenting itu kan pemilu kita itu kan bisa dipercaya, kemudian juga cepat, mudah, sederhana, itu prinsipnya. Dan kalaupun online apakah nanti juga menjamin pemilu kita juga semakin dipercaya, itu juga belum tentu. Ya. Jadi itu beberapa hal. Jadi jalan tengah yang dilakukan oleh KPU adalah kita membangun dengan teknologi. Mulai dari sidaleh, ya masyarakat bisa mengecek, saya sudah masuk di DPT atau belum. Tidak hanya saya, orang tua saya sudah masuk belum. Di TPS ini siapa saja. Jadi makanya kita sekarang itu tidak ada lagi mendengar penggelembungan DPT, DPT siluman. Itu 10 tahun yang lalu masih muncul kalimat itu. Sekarang kita tidak pernah mendengar. Karena kami sudah transparan, kita buka, ini data pemilih kita. Masyarakat bisa ngecek melalui lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Jadi bisa mengecek di TPS itu siapa saja. Jadi nggak ada pemilih siluman, pemilih fiktif, penggelembungan DPT itu sudah nggak musim, nggak ada. Kita terbuka, kita transparan. Calon misalkan, pasangan calon, masyarakat bisa mengecek terkait rekam jejak pasangan calon. Semua kita publish di website KPU, mulai dari foto-foto KTP, foto ijazah, kurikulum vitae, rekam jejaknya semua kita publish. Bahkan harta kekayaan juga Pak ya? Harta kekayaannya semua dipublish, tinggal masyarakat mau ngecek tidak. Nah, itu dia. Coba dicek di info.pemilu.kpu.go.id, itu se-Indonesia bisa dicek hasil pemilunya, kemudian DPT-nya,
calonnya siapa saja, lengkap, detail bisa dicek. Baik, itu teknis yang menjawab dari pertanyaan generasi milenial, kenapa belum bisa online, kenapa tidak bisa online ya, terkait teknis dan juga tentu saja sumber daya dari manusianya juga dan juga teknisnya itu dia. Dan sekarang saya ingin mengetahui tanggapan dari Pak Jonathan sendiri nih, kalau misalnya tadi mengenai teknisnya kenapa tidak bisa online, menurut Bakes Bangpol sendiri seperti apa Pak? Ya, saya kira seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU. Jadi memang dasar yang paling mendasar adalah regulasi. Jadi kesiapan apakah memang regulasi itu kemudian memerintahkan untuk pelaksanaan melalui elektronik ini. Saya kira kesiapan itu sudah mulai diproses mulai sekarang sebetulnya dengan sistem informasi rekapitulasi ini kan sudah mulai tahap demi tahap ini memang karena penggunaan teknologi ini kan nggak gampang, butuh trust. Betul. Jadi pemilu ini yang penting adalah trust, kepercayaan. Jadi saya kira juga itu menjadi bagian penilaian tersendiri di dalam pelaksanaan ini. Jadi memang kalau kami dari sisi pemerintah daerah saya kira bergantung keputusan politiknya seperti apa. Gitu. Baik, terima kasih. Nah ini mengenai juga masalah trust juga, mungkin saya kepada Pak Amin sebagai Bawaslu begitu Pak. Ini tadi juga masih ada pertanyaan yang ada keterkaitannya juga tentang masalah trust, yaitu juga masih adanya politik uang di dalam pilkada. Tidak memungkiri walaupun tidak terlihat dan belum ada laporan yang secara nyata mungkin Pak ya, yang datang kepada Bawaslu, lalu bagaimana menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama ini sampai dengan hari ini? Ya, terima kasih Mbak, bahwa politik uang atau banyak kita milenial mengenalnya dengan money politik, ini menjadi kerawanan dalam setiap pelaksanaan pilkada. Indeks kerawanan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu setiap awal akan melakukan tahapan pilkada ataupun pemilu, maka di dalam tiap pilkada di 2018, pilkada 2019, atau pilkada 2020 ini money politik menjadi kerawanan tinggi yang keberadaannya sulit untuk dibuktikan, tapi nyata-nyata masyarakat menyatakan bahwa itu ada. Satu sisi memang, atau kadang kita bisa menyatakan bahwa pilkada 2020 ini sedang berada pada dua pandemi. Satu pandemi COVID-19, yang kedua adalah pandemi money politik. Ini memang proses memperbaiki demokrasi agar tidak diganggu atau dicoreng oleh adanya money politik harus ada peran semua pihak, stakeholders bersepakat, karena money politik ini tidak hanya menjadi sebuah teknis yang diandalkan oleh pasangan calon untuk menang, oleh tim sukses, tim kampanye. Ada kadang pihak lain yang tidak berkepentingan dengan menang tidaknya atau kalah menangnya sebuah kontestasi di pilkada ini yang juga ikut bermain. Satu sisi adalah misalnya pemilih modal yang mengharap dari sebuah daerah untuk beberapa tahun ke depan, kalau ini yang kebetulan menjadi pemimpin nanti ada akses. Kadang pemilik modal seperti ini walaupun tidak dengan tanpa izin atau koordinasi dengan calon, dia berangkat sendiri atau bekerja sendiri. Ada juga yang hanya kepentingan sekilas, kepentingan sesaat, para boboto-boboto, para tim taruh yang hanya bertujuan materi pada pelaksanaan pilkades, pada pelaksanaan pemilu, pilkada dan semacamnya. Dan ini masa bodoh, siapapun yang menang yang kalah, yang penting harus teknis saya bermain di hari H di 9 Desember ini. Dan kadang hal itu juga mempengaruhi terhadap proses demokrasi dan mencoreng proses demokrasi. Belum lagi kondisi masyarakat kita, budaya masyarakat kita semakin permisif dengan money politik. Bahkan kalau masuk minggu tenang, mas hari tenang, bahkan guyonan itu kan sering muncul di kita bahwa mana kok belum ada serangan fajar dan semacam. Bahkan ada istilah yang mengatakan terima uangnya, jangan coblos orangnya. Untuk pilkada 2020 jangan coba-coba berstatement seperti ini. Sebab aturan menyatakan bahwa pemberi dan penerima sama-sama kena sanksi. Pemberi yang memberikan janji, memberikan materi, memberikan uang dengan harapan agar mencoblos atau tidak mencoblos, itu
baik pemberi maupun penerima kena. Maka statement terima uangnya, jangan coblos orangnya, ini dianggap melegalkan money politik yang seharusnya tidak boleh. Terus ada lagi mungkin statement kami warga masyarakat gang ini, kampung ini menunggu serangan fajar. Ini juga akan mengarah kepada sebuah tindak pidana pemilu yang dapat kami tindak lanjuti bahwa ini arah sebuah pada proses tidak demokratisnya sebuah pelaksanaan kontestasi. Untuk itu kami selalu berusaha agar melakukan beberapa pencegahan, memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa pemimpin yang terpilih yang disebabkan oleh karena kuatnya modal ini tentu akan berdampak pada pola kepemimpinan ke depan. Walaupun sampai saat ini kami masih yakin bahwa tidak semua calon, tidak semua pasangan calon mengandalkan politik uang, mengandalkan money politik untuk memperoleh sebuah tujuan cita-cita kemenangan misalnya. Ada masih banyak calon yang dengan kemampuan visi misinya, kemampuan kinerjanya dengan ditampakkan kepada masyarakat dan masyarakat juga memilihnya tidak hanya berdasarkan uang tapi melihat bahwa calon ini memang pantas. Sehingga di kisah-kisah setelah pilkada, kisah-kisah setelah pemilu selalu orang habis sekian tapi tidak jadi. Ya. Atau orang jadi tidak pernah cerita bahwa tidak ada kisah bahwa habis sekian. Sehingga disitulah mungkin proses untuk menjaga demokrasi dari politik uang, dari money politik bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, bukan hanya tanggung jawab KPU, termasuk masyarakat pemilih, masyarakat milenial yang memilihnya harus dengan rasional. Ini merupakan sebuah tahap awal untuk membangun peradaban. Dari hal yang terkecil, dari hal yang terdepan untuk berharap agar peradaban di masa datang akan lebih baik. Baik, itu dia harapannya dan juga dari kacamata Bawaslu mengenai politik money. Jadi ini menjawab dari pertanyaan dari generasi milenial tadi Pak ya, seperti yang sudah disampaikan dalam video. Masih ada lagi tentu saja pertanyaan tentang bagaimana penerapan protokol kesehatan COVID-19 selama pemilihan nanti di tanggal 9 Desember. Nantikan jawabannya usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus bersama Bagas Bang. Mbak Fani, Ya, saya tadi di belakang seneng banget. kenapa? Soalnya Pak Wiwit bilang kalau anak yang lahir tahun 90-an itu masih generasi milenial. Kenapa? Anda kan Merasa terwakili, terima itu kasih kan loh Pak. usia 29, Anda bukannya 50? Enggak, saya ini sekarang sudah berada di usia di mana kalau saya ke Indomaret dipanggil Pak. Oke, baik. Menyakitkan. Terima kasih Pak Wiwit sudah mensupport saya, satu-satunya orang yang menganggap saya milenial loh. Terus saya juga setuju sama bapak saya, Bapak Khairul Anam, mulai sekarang bapak saya loh. Saya setuju katanya beliau tadi tidak diadakan pemilihan online. Betul. Kenapa? Karena saya dari desa Pak, saya dari desa dari Turen. Di sana itu sinyal lemot. Saya ngirim ucapan selamat lebaran, terkirimnya Natal Pak. Itu lemot sekali, terima kasih Bapak. Bapak juga tadi bilang, jangan hanya kalau nggak dikasih duit, nggak dapat serangan fajar, kalian nggak datang memilih gitu kan. Ya emang serangan fajar itu berbahaya ya, jangan sampai tergiur lah. Kita harus memilih, mau nggak mau. Emang serangan fajar berbahaya, tapi lebih berbahaya serangan Liverpool. Oh baik. Terima kasih Bapak saya. Tepuk tangan buat Bapak saya dong, Mbak. Bapak Jo, masih ada kesempatan untuk jadi Bapak saya. Nanti di akhir acara saya tunggu ya, nomor rekening saya siapkan. Mbak Fani. Apa? Ini kan barusan hujan. Tapi tahu nggak kenapa nggak kehujanan? Kenapa? Karena Mbak Fani menerangi hati saya. Aku merasa seperti lampu petromak ya. Sampai kadang-kadang dirubung laron kan Mbak. Mbak, saya bisa bikin huruf dari jari Gimana? Saya. Ini kan A. Sebentar, kamu ini magician apa komika sih sebenarnya? Kadang-kadang magician, tergantung kalau kepepet. Ini A Mbak ya. Ya. Ini B. Ayo Mbak Fani bisa nggak? Sebentar. Coba berdiri. Berdiri ya. Coba bikin C coba. C.
A dulu, A dulu. A. A. B. B. Ya, C. C. Iya. Ini tak rapi sampai semoga bisa jadi viral Iya, ya momen kita. Tolong JTV, tolong diviralkan. Oke, Tapi terima kasih. sebelum kamu pergi meninggalkan Iya. di segmen ini, kamu terlihat lebih tampan dengan menggunakan face shield malam hari ini. Sebelumnya kan seperti tertutupi awan kelabu. Iya, karena visualnya dari acara ini sangat bikin glowing sekali. Oh, baik. Daripada pakai skincare, mendingan pakai face shield ya. Jadi kalian para wanita-wanita kalau keluar jangan keburu-buru dandan atau apa, cukup pakai face shield. Wah, selain bikin cantik dan glowing juga terhindar dari penularan COVID-19 ya. Benar. Itu dia. Baik, silakan. Oke, Terima kasih. semuanya. Baik, luar biasa. Waduh, dengan pujian yang luar biasa ya. Ini saya semakin bersemangat juga untuk bisa berbincang kembali dengan bapak-bapak yang ada di stage bersama dengan saya. Malam hari ini tentu saja masih dalam dialog khusus Pilkada Jatim bersama Bakes Bangpol. Tadi sudah banyak dibahas mengenai bagaimana penanggulangan money politik yang memang secara kasat mata tentu saja masih terus berlangsung begitu Pak ya, tidak memungkiri begitu. Dan tentu saja masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab mengenai bagaimana protap atau protokol kesehatan yang disiapkan di masing-masing TPS. Mungkin saya akan bertanya kepada Pak Wiwit dulu karena ini juga ada kesinambungannya dengan pengamanan jalannya pencoblosan begitu di tanggal 9. Mengenai protap dan juga bagaimana keterlibatan dari teman-teman TNI Polri terhadap pengamanan di tanggal 9 besok. Baik Mbak, untuk protap di TPS nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ketua KPU. Tapi kita ketahui dari sebelumnya sudah diatur kan, dari pendaftar ketika dia datang ke TPS jadwalnya sudah diatur. Untuk anggota Polri sendiri yang akan melaksanakan pengamanan nanti dibantu oleh rekan-rekan dari Linmas dan rekan-rekan dari TNI Mbak. Untuk personil dari Polda Jawa Timur Mbak yang akan melaksanakan BKU, karena kita juga membantu Polres-Polres yang ada, karena tidak mungkin semua personil yang ada di Polres-Polres itu bisa untuk mengcover seluruh TPS yang ada. Oleh karena itu dari Polda Jawa Timur sendiri mengerahkan bantuan personil, istilahnya BKU, itu mulai hari ini sampai nanti H-2 mungkin kita sudah siapkan untuk swab Mbak, tes swab. Jadi kita pastikan benar untuk anggota yang akan melaksanakan pengamanan, apalagi yang kita dari Surabaya, yang kita ketahui sendiri bahwa untuk terkonfirmasi positif COVID-19 cukup tinggi kan. Oleh karena itu kita dari personil Polda Jawa Timur yang akan berangkat ke Polres-Polres itu kita sudah siapkan benar, kita perhatikan jangan sampai malah mereka membawa penyakit ke daerah-daerah itu. Oleh karena itu untuk personil Polda Jawa Timur sudah dilaksanakan swab Mbak. Dan apabila ada personil yang mungkin positif, segera kita ganti. Jadi kita pastikan benar, tentunya juga rekan-rekan dari KPU, dari Bawaslu, nanti penyelenggaranya di masing-masing TPS juga sudah melaksanakan protap yang sama. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Untuk protap masalah penyelenggaraan TPS ini sudah kita usahakan mulai dari penyelenggaraan maupun dari personil yang melaksanakan pengamanan benar-benar terjamin untuk kesehatannya Mbak. Baik, ternyata yang dicoblos tidak hanya pasangan calon tapi juga tim dari pengamanan dicoblos melalui swab, pastinya rapid dulu ada prosesnya. Serologi, kemudian swab seperti itu ya. Ternyata teman-teman dari tim juga melakukan protap atau prokes yang diterapkan dari Satgas COVID-19 begitu untuk Jadi tanggal 9 besok nggak ya. usah khawatir, sudah kita siapkan. Sudah ada pencegahan terlebih dahulu begitu ya untuk teman-teman yang akan bertugas di masing-masing TPS. Nah Pak Anam dari KPU ini menjawab pertanyaan dari tadi video bagaimana dan pembagian jam serta bagaimana menggunakan tinta sebagai penanda. Karena kalau misalnya seperti yang kemarin-kemarin kan dicelupkan kemudian saat ini seperti apa. Ini merupakan hal baru dan juga masih simpang siur. Banyak sekali teman-teman atau bahkan kolega-kolega saya juga yang masih belum paham bagaimana teknisnya untuk proses pencoblosan tanggal 9. Oke, terima kasih. Jadi ada kurang lebih 12 hal baru dalam proses pemilihan 2020 ini. Yang pertama adalah KPPS sehat. Ya, kita ingin memastikan seluruh KPPS ini sehat dari semua penyakit termasuk COVID. Jadi sejak tanggal 26 November kemarin kurang lebih 340.000 KPPS sudah kita proses rapid secara bergelombang, plus 97.000 kawan-kawan petugas ketertiban TPS ini juga kita lakukan rapid test ya. Setelah itu kawan-kawan KPPS H-6 besok
mulai besok ini akan menyebarkan surat undangan atau sebenarnya istilah kita C pemberitahuan ya, tapi masyarakat mengenal dengan undangan ya. Ini disampaikan di pemilih di mana di surat pemberitahuan itu ada 3 hal yang baru. Yang pertama adalah menyarankan agar wajib pakai masker datang ke TPS berapa, kemudian yang kedua wajib membawa alat tulis sendiri untuk kebutuhan tanda tangan. Yang ketiga ada pengaturan kedatangan ya, jadi misalkan Pak Wiwi jam 7 sampai jam 8, saya jam 8 sampai jam 9, Pak Amin jam 9 sampai jam 10 dan seterusnya. Kemudian ketika hari H ya, sebelum proses pembukaan TPS, TPS juga harus disemprot dengan disinfektan ya. Logistik sudah selesai di disinfektan, kemudian TPS di disinfektan. Setelah itu baru kemudian menerima jam 7 mulai menerima pemilih. Pemilih harus antri minimal 1 meter. Tempat duduk juga kita sediakan maksimal 1 meter, harus ada jarak 1 meter. Ketika pemilih datang ke TPS mau masuk, oleh petugas ketertiban diarahkan untuk cuci tangan dulu. Ya, sudah kita siapkan tempat cuci tangan, air plus sabunnya juga. Sudah kita siapkan, ada tisu juga, setelah cuci tangan pakai tisu, kemudian oleh petugas dicek suhu badan dulu. Jadi setelah cuci tangan, baru kemudian cek suhu badan. Di setiap TPS kita siapkan termogan. Ya. Kalau di bawah 37 derajat maka yang bersangkutan bisa masuk langsung. Kalau kemudian di atas 37,3 derajat, maka oleh petugas akan langsung dilayani petugas dengan menggunakan baju hazmat. Ya, baju hazmat untuk kemudian dibawa ke bilik khusus. Jadi tidak sampai masuk TPS, tapi masuk ke bilik khusus. Untuk yang di bawah 37,3 derajat maka akan langsung dilayani. Setelah dicek suhu, maka yang bersangkutan akan menunjukkan surat pemberitahuan. Setelah itu kemudian dicek, kemudian daftar hadir tanda tangan. Setelah itu diberikan surat suara, kemudian menggunakan hak pilihnya mencoblos. Sebelum itu setelah masuk TPS diberikan sarung tangan plastik dulu. Ya, jadi semua pemilih diberikan sarung tangan plastik. Kemudian kalau ada pemilih yang tidak menggunakan masker maka wajib pakai masker. Kalau tetap tidak bawa, maka akan kita berikan masker medis 1 untuk bisa langsung dipakai. Setelah itu pemilih menggunakan sarung tangan plastik, kemudian diberikan surat suara, menggunakan hak pilih, menggunakan alat coblos, kemudian dimasukkan kepada kotak suara. Setelah itu, setelah keluar, sarung tangan wajib untuk dibuang di tempat sampah yang sudah kita sediakan. Untuk kemudian diberikan tinta dengan cara ditetesi. Ya. Jadi bukan dicelup. Setelah itu langsung kita minta pulang dan tidak berkerumun. Kalau berkerumun maka petugas ketertiban berhak atau boleh untuk melarang membubarkan. Ya. Ini teknis pemungutan suara di tengah pandemi. Baik, itu dia. Banyak hal yang akan dilaksanakan rupanya dan ini perubahan yang cukup menarik, namun tentu saja harus dilaksanakan terutama untuk Anda yang memiliki hak memilih di tanggal 9 Desember. Dan di segmen terakhir, pemirsa, karena kita sudah menuju ke penghujung segmen terakhir pada dialog khusus pada malam hari ini, tentunya banyak hal yang ingin disampaikan oleh Bapak-Bapak yang sudah hadir di atas stage pada malam ini setelah jeda berikut ini. Kalau ku pandang kelipin dan yang jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Rasa kembali gelora jiwa mudaku karena tersentuh.
Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami dan sampailah kita pada penghujung acara dari Dialog Khusus Pilkada Jatim 2020 bersama Bakes Bangpol. Seru sekali dan tentu saja banyak informasi yang kita dapatkan dari para narasumber kita yang sudah hadir. Luar biasa mulai dari sudut pandang dari Bakes Bangpol mengenai Pilkada serentak besok tanggal 9. Kemudian dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dari KPU tentunya tentang teknis terutama ya. Dan juga bagaimana tim pengamanan yang sudah dilakukan sampai dengan hari pencoblosan tanggal 9 besok dilakukan oleh teman-teman dari tim TNI dan Polri seperti itu. Nah di kesempatan yang terakhir dalam Dialog Khusus pada malam hari ini tentu saja ada yang ingin disampaikan sebelum kita menuju ke tanggal 9 tentunya untuk lebih meyakinkan lagi kepada masyarakat pemilih yang memiliki hak konstitusional nanti. Silakan saya akan mulai dari Pak Jonathan untuk menyampaikan pesan. Oke, jangan lupa 9 Desember. Yuk gunakan hak pilih kita, gunakan hak konstitusi kita, gunakan hak kedaulatan rakyat kita. Mari datang ramai-ramai ke TPS, jangan takut. Semuanya dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jangan lupa 9 Desember 2020 kita rame-rame mencoblos di TPS. Baik, terima kasih Pak Jonathan dan tentu saja dari Bawaslu. Ya, makasih. Bahwa Pilkada 2020 ada pilkada yang spesial. Ya. Pilkada yang tanpa hiruk pikuk kampanye akbar. Betul. Pilkada yang saat mencoblos harus jaga jarak, Ya. walaupun hati tetap rapat. Betul. Pilkada yang harus taat terhadap protokol kesehatan. Ini adalah pengalaman pertama dan kita berharap tidak akan terulang dalam kesempatan yang lain. Karena ini pengalaman spesial, maka pada kesempatan ini kami mengajak masyarakat Jawa Timur, para pemilih milenial, pemilih pemula yang ini merupakan sebuah pengalaman pertama melakukan hak pilihnya di TPS, jadikan sebuah kesempatan yang akan benar-benar menjadi sejarah demokrasi di Jawa Timur, di Indonesia pada umumnya dengan hadir mensukseskan 9 Desember 2020. Baik, terima kasih Pak Amin. Tentu saja dari KPU Provinsi Jawa Timur, Pak Anam silakan. Ya, sudah hampir 1 tahun ini kita mempersiapkan 9 Desember dengan anggaran yang begitu besar, dengan tenaga dan pikiran juga luar biasa tersedot. Untuk itu 9 Desember kita mempersiapkan seluruh TPS ini dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi tidak ada alasan, tidak ada perlu ada ketakutan. Insya Allah TPS kita semuanya adalah TPS yang sehat, TPS yang aman. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, kepada 18.916.191 pemilih di Jawa Timur, di 19 kabupaten kota, untuk datang dan hadir menggunakan hak pilih sebaik mungkin. Pilih yang jujur dipilih. Baik, terima kasih Pak Anam. Tentu saja dari Pak Wiwit, dari untuk masyarakat pemilih nantinya. Baik Mbak, mencegah penyebaran penyakit COVID-19 merupakan suatu keharusan. Ya. Namun kehadiran kita di tanggal 9 Desember nanti adalah sesuatu yang penting. Oleh karena itu, mari kita hadir nanti tanggal 9 Desember 2020 karena semuanya sudah terjamin untuk protokol kesehatannya. Karena apa yang kita lakukan pada tanggal 9 Desember nanti menentukan nasib kita 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, semuanya hadir di tanggal 9 Desember 2020. Baik, luar biasa itu dia pesan yang tentu saja ingin disampaikan oleh kepada Anda, masyarakat pemilih tentunya. Di tanggal 9 Desember 2020 nanti merupakan pesta demokrasi yang seharusnya memang kita rayakan. Namun dengan cara yang berbeda, tidak sama seperti pesta-pesta demokrasi yang sebelumnya dilakukan di Jawa Timur maupun di Indonesia. Karena masih dalam masa pandemi, ada peraturan-peraturan baru yang harus dilakukan, yang harus wajib dilakukan juga, terutama dalam proses pencoblosan di TPS nanti. Namun semangat demokrasi ini tentunya jangan sampai memudarkan semangat kita untuk datang ke TPS dan juga memeriahkan pesta demokrasi nanti. Terima kasih banyak para narasumber yang sudah hadir pada dialog khusus pada malam hari ini yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Kepala Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes E.C. Jonathan Judianto MMT. Sehat selalu dan tentu saja kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Bapak Muhammad Amin, tentunya juga kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Bapak Khairul Anam dan juga kepada Kasubdit Polmas Ditbinmas Polda Jatim Bapak Komisaris Polisi Wiwit Adisatria SH SIK MT. Semoga sehat selalu dan juga turut mengawal jalannya proses pencoblosan Pilkada serentak tanggal 9 Desember nanti.
Terima kasih pemirsa telah menyaksikan mulai dari awal tadi sampai dengan selesai di penghujung acara pada malam hari ini. Mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2020 tanggal 9 Desember 2020 nanti. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.